Hello, good morning. Today we are going to learn English with me, Miss Mika. And for the material today is about place for living or habitat. Jadi place for living atau habitat itu artinya adalah tempat tinggal untuk makhluk hidup ya. So, what is habitat? Apa itu habitat? Habitat is a place where living things can live. Jadi habitat itu adalah tempat di mana makhluk hidup bisa tinggal. Jadi di mana mereka bisa tinggal dan dapat menemukan makanan dan minuman serta bertahan hidup di tempat itu. Itu yang disebut dengan habitat. Alright, here are the examples of the habitat. Jadi berikut Miss Mika berikan beberapa contoh dari habitat. The first one is forest. The animals which live in the forest, for the examples, are fox, lion, koala, snake, and the others one. Jadi contohnya hewan-hewan yang tinggal di hutan itu adalah fox, rubah, ada singa, ada koala, ular, dan juga ada hewan-hewan lainnya. Next, what is this? Kira-kira ini habitat di mana? Ada yang tahu? Yes, farm. Farm artinya peternakan. For the example, cow, horse, pig, chicken, and the others. Contoh hewan-hewan yang biasanya ada di peternakan yaitu sapi, kuda, babi, ayam, dan hewan-hewan lainnya. Okay, the next habitat is, what is this? Yes, this is mountain atau pegunungan. Jadi kalau di pegunungan, contoh hewannya yaitu bear and wolf. Jadi ada beruang dan juga serigala. Mungkin kalian ada yang bertanya, apa bedanya rubah sama serigala? Fox and wolf. Kalau fox itu dia sama hampir mirip dengan serigala, tapi dia lebih kecil dan mulutnya biasanya lebih moncong. Kalau dia wolf, dia biasanya lebih besar badannya dan dia sangat ditakuti ya. Dia lebih banyak ada di pegunungan. Okay. What is this? What habitat is this? Yes, this is ocean. The example are dolphin, octopus, jellyfish, fish, and the others. Dan juga hewan-hewan laut lainnya ya. Jadi ada lumba-lumba, ada gurita, ada ubur-ubur, ada ikan, ada tumbuhan dan hewan laut lainnya yang ada di laut. Okay, the next habitat is, what is this? Can you guess? Very good. Savanna. Jadi savanna itu adalah hamparan rumput luas ya. Jadi contoh hewan yang biasanya ada di savanna adalah kangaroo, vulture. Oke. Jadi ada kanguru dan juga vulture. Vulture itu adalah sejenis ayam kalkun yang kayak besar itu, ayam kayak besar itu. Itu ada di sini kebanyakan ya. The next one is lake, danau. What are there in the lake? Ada frog, ada fish, worm. Jadi ada kata ya atau kodok banyak di
danau, kemudian ada ikan-ikan juga di danau biasanya, kemudian pastinya ada cacing. Oke, the last one is yang terakhir di contoh yang Miss Mika berikan ini ada ya desert. What is desert? Iya, gurun pasir. Jadi hewan yang ada di gurun pasir itu biasanya adalah camel and lizard. Oke. Nah, baiklah anak-anak. Berikutnya kita akan belajar tentang menggunakan there is and there are. So we are going to learn about there is and there are, how to write sentence using there is and there are. I am sure that all of you have already known about the use of there is and there are. Jadi Miss Mika yakin kalian sudah tahu penggunaan there is dan there are itu. Karena di kelas sebelumnya, di kelas 3, 2, bahkan di kelas 1, kita juga sudah belajar tentang penggunaan there is and there are. Jadi sekedar mengingatkan kalian, there is kita gunakan saat kita menyatakan sesuatu itu jumlahnya hanya 1. Jadi there is yang menyatakan sesuatu itu yang berjumlah 1. Sementara there are menyatakan sesuatu itu jumlahnya more than one, lebih dari 1. Jadi itu bisa 2, 3, 4, dan seterusnya. So, kalian sudah ingat? Yes, very good. Next, let's move to how to use there is and there are in a sentence. Bagaimana menggunakan there is dan there are ini dalam sebuah kalimat. Okay, look at this picture. What is there in the picture? Apa yang ada di gambar itu dan di mana gambar tersebut? Yes, it is in the mountain. Ada di pegunungan. What is there? Apa yang ada di sana? Yes, there is a wolf in the mountain. Ada seekor serigala di pegunungan. Jadi di sini cuma ada satu ya, sehingga menggunakan there is. Jadi kalimatnya menjadi there is a wolf in the mountain. Sementara dalam sebuah kalimat itu bisa kita rubah menjadi kalimat yang menyatakan tidak ada atau negatif. Jadi kalau yang tadi sudah kalimat positif atau tanda plus itu adalah positif yang menyatakan bahwa ada. Sementara sekarang yang negatif menyatakan tidak ada. Jadi tinggal ditambahkan no setelah kata is menjadi there is no a wolf in the mountain. Jadi tidak ada seekor serigala di pegunungan. Oke, jelas anak-anak? Oke, kalau sudah, let's move to the next picture. Kita pindah ke gambar berikutnya. Where is this? Di mana ini? And what are there in the picture? Dan apa yang ada di gambar? Yes, very good. It is in the desert and there are 3 camels in the desert. Jadi karena ada 3 untanya, makanya kita menggunakan there are. Dan camel, we have to put s at the end of the camels. Dan kita harus menambahkan huruf s di belakang kata camelnya karena dia menunjukkan lebih dari 1 hewannya. Ya, jadi selain menggunakan there are, setelah kata bendanya atau nama hewannya, perlu ditambahkan s untuk menunjukkan jumlah hewan itu ada lebih dari 1. Oke, jadinya dia kalimat positifnya. There are 3 camels in the desert. How about the negative sentence? Bagaimana kalimat negatifnya? Tinggal ditambahkan no setelah kata are menjadi there are no 3 camels in the desert. Tidak ada 3 unta di gurun pasir ini. Jadi seperti itu. Jelas anak-anak perbedaannya? There are dan there are no serta secara keseluruhan there is and there are-nya. Very good. Bagus sekali. Miss Mika yakin kalian pasti cepat memahaminya karena ini materi yang cukup mudah. Oke? Kalau kalian sudah paham, let's move to the
exercises atau tugas untuk kalian. Apa tugasnya? Oke, ini tugasnya ya. Jadi tugas kalian ada 2, yaitu yang pertama task 1. Maksudnya Miss Mika. Tugas kalian itu semuanya ada di LKS halaman 23 sampai 24. Jelas? Yaitu task 1 dan task 2. Untuk task 1-nya di sana ada nama-nama hewan. Ada 14 nama hewan di sana. Jadi kalian kelompokkan nama-nama hewan yang ada di sana ke dalam habitat yang sesuai pada kota. Jadi di kota itu sudah ada lake, ada forest dan yang lainnya. Kalian kerjakan di buku tulis. Jadi kalau di buku tulis kalian ditulis rapi aja. Jadi contohnya kalau yang di habitat lake, di bawahnya tulis hewan apa aja yang ada di lake-nya. Terus forest, untuk habitat di forest tulis hewan apa saja yang ada di habitat forest. Jadi seperti itu. Jelas untuk task 1-nya? Ditulis di buku tulis ya. Oke. Setelah kalian selesai mengerjakan task 1, di bawahnya dilanjutkan mengerjakan task 2-nya. Jadi task 2 itu kalian melengkapi. Apakah dia dilengkapi dengan kata there is atau there are. Jadi di sana ada 10 kalimat. Kalian sesuaikan apakah kalimat itu menggunakan there is atau there are. Perhatikan kalimatnya, perhatikan jumlah hewan yang disebutkan atau jumlah benda yang ada di sana dalam kalimatnya. Jelas? Setelah kalian melengkapinya itu, kalian tulis juga di buku tulis ya. Tulis soal dan jawabannya, kemudian kalian rubah kalimat tersebut menjadi kalimat negatif. Cara buatnya seperti contoh berikut ini ya. Contohnya ini contoh ya, contoh nomor 1. Titik-titik, 2 kangaroos in savannah. Jadi kalau dia 2 kangaroos berarti menggunakan there are. Dia menjadinya there are 2 kangaroos in savannah. Untuk kalimat negatifnya langsung di bawahnya dirubah ke kalimat negatif menjadi there are no 2 kangaroos in savannah. Jadi buat seperti ini. Oke, setelah selesai buat nomor 2 sama dilengkapi, kemudian ditulis yang lengkap, baru di bawahnya buat kalimat negatifnya. Seperti itu. Oke, jelas tugasnya anak-anak? Silakan mengerjakan. Selamat mengerjakan. Thank you and goodbye.